Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi pemirsa sekalian di serial kesehatan bersama guru kita Ustadz Abdurrahman Dhani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, di episode kali ini kita membahas seputar olahraga Ustadz. Masya Allah, ini banyak yang hobi Ustadz, terutama yang laki-laki Ustadz. Ana pribadi juga hobi banget olahraga ini Ustadz, terutama olahraga sepak bola dan futsal. Nah ini olahraga dalam Islam ini dipandangnya bagaimana Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Pertama, Ibnu Qayyim yang paling konsen juga membahas masalah-masalah seperti ini ya. Disebutkan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dia sebutkan di antaranya al-harakah wa sukun. Di situ apa? Gerakan dan istirahat. Termasuk riyadhah, olahraga. Beliau sebutkan kalau kita perhatikan Nabi SAW sangat menjaga kesehatannya. Makanannya tadi Nabi nggak banyak makan. Kemudian Nabi juga aktivitasnya imbang. Kalau kita lihat tidurnya juga demikian. Kata Ibnu Qayyim, kalau Anda perhatikan tidur yang paling seimbang adalah tidurnya Nabi. Kalau mau tadabburi. Termasuk olahraga, kalau menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kita ini ada gampangannya kalau ada makan harus ada yang dikeluarin. Ya kan? Jadi antara input sama output harus sama. Jangan sampai input banyak, outputnya sedikit. Akhirnya apa? Kata Ibnu Qayyim akan menyebabkan apa? Al-ihtibas. Makanan yang numpuk di dalam tubuh, nggak keluar. Dan ini apa? Akan berubah menjadi apa kata beliau? Madatun summiyah, akan menjadi racun. Nah, makanan yang numpuk akan jadi racun. Kalau bahasa kita sekarang ya nanti timbul purin, kolesterol, asam urat, kencing manis, macam-macam. Kalau bahasa dahulu orang bilangnya racun, bahasanya simpel. Ya, kita harus tadabburi. Dengan bahasa simpel mereka, bukan berarti mereka ketinggalan zaman, tapi mereka pegang konsep. Memang mereka nggak punya laborat seperti zaman kita, tapi kakek moyang kita dengan sedikitnya alat yang mereka punya, masya Allah, teori simpel dan eksekusinya juga simpel, pengobatannya simpel. Wah, subhanallah. Kalau ada yang masuk, keluar harus sama. Dikeluarin dari mana? Dikeluarin juga permisi akramakumullah lewat BAK, BAB, lewat keringat ya. Juga kadang ada terapi muntah ya. Ada juga bisa juga dikeluarin juga kalau racun bisa dengan bekam. Ada terapi klasik fasdu, itu terapi untuk apa? Istifraq, termasuk puasa. Puasa juga termasuk terapi istifraq. Apa? Mengosokkan racun dari dalam tubuh. Sekarang nih orang kadang jarang puasa, atau makan terus, makannya banyak. Makanya menurut beliau, bagi orang yang jarang gerak, jarang olahraga, ada terapi namanya al-hamam al-har. Apa itu? Ya, kayak kalau zaman kita istilahnya itu apa? Kamar mandi sauna. Ya. Kamar mandi sauna ya. Kamar mandi sauna ini apa? Untuk ngeluarin keringat. Jadi yang numpuk-numpuk tadi dikeluarin. Dikeluarin. Ini contoh saja. Kemudian beliau sebutkan olahraga paling seimbang itu apa? Olahraga yang cukup sampai buat kulit warna merah. Menunjukkan apa? Sirkulasi darah sudah lancar, sudah cukup. Gak perlu ekstrim kanan habis setiap harinya untuk olahraga, berjam-jam olahraga. Hukumnya olahraga asalnya boleh, ya. Tapi kalau ekstrim jadinya makruh. Habis waktu kita untuk olahraga. Kalau ekstrim kanan, ekstrim kiri orang sama sekali nggak pernah olahraga. Makanya di tengah-tengah. Dan durasinya juga cukup warna merah, ya. Tapi kalau sesekali boleh-boleh aja, yang sudah nge-gym lain sebagainya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi beliau nasihatkan olahraga itu jangan ada unsur pemaksaan tubuh kita. Itu yang paling baik. Dan kalau kita lihat Nabi SAW disebutkan dalam riwayat yang banyak. Di antara Nabi senang berlari. Nabi pernah berlomba lari dengan Aisyah, berjalan, kemudian juga memanah. Ya, bahkan disebutkan Nabi, man alimar rami thumma tarakah ya faqad asa aw laisa minna. Faqad asa Abul Qasim aw laisa minna. Barang siapa yang punya ilmu keterampilan memanah kemudian dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia telah bermaksiat
ya terhadap Abdul Qasim, dan dia bukan bagian atau bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Ini peringatan keras. Nah, jangan tinggalin panah. Ya, mau airsoft gun nggak masalah, juga termasuk seni untuk membidik. Nah, juga diantaranya bergulat. Nabi pernah bergulat dengan Rukanah, salah seorang Badu yang akhirnya masuk Islam. Setelah dia menantang Nabi ngajak masuk Islam, dia nantang gulat. Diajak masuk Islam, nantang gulat, dijatuhkan sama Nabi. Habis itu ditantang balik sama Nabi, mau nantang lagi enggak? Dijatuhkan lagi sama Nabi. Sampai ketiga kalinya dia dijatuhkan sama Nabi. Nabi kuat, beberapa kali kekuatan sahabat. Dan Nabi juga pandai berkuda. Masya Allah. Baik pakai pelana, enggak pakai pelana. Nabi juga mahir. Nabi juga naik keledai, Nabi juga naik onta. Kendaraan semua bisa. Jadi kalau zaman kita sekarang, kita harus bisa motor matic, motor manual. Kemudian juga berlatih senjata. Itu juga penting, juga berenang itu penting. Artinya ada di sini semacam anjuran untuk kita menjaga kesehatan juga melalui olahraga. Nah, barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya. Demikian teman-teman sekalian, Masya Allah kita mengambil banyak sekali manfaat di episode kali ini terkait olahraga dalam pandangan Islam. Semoga kita bisa terus olahraga, tapi jangan berlebihan ya Ustaz ya, jangan ekstrim kanan dan juga anti olahraga, jadi pertengahan aja. Semoga bisa mengambil manfaat. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.